Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita kaji pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara, 2 malam yang lalu kita masih membicarakan ayat yang berkenaan dengan pencatatan hutang. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko lamun ora gelem nulisaken utawa ora gelem nekseni utawa njaluk luwih saking hadde ujratul mithli ing dalam nulis tanda tangan, mongko lamun mengkono mongko fasik. Kalau orang yang diminta untuk menulis tidak mau menulis atau tidak mau menjadi saksi atau meminta bayaran yang lebih dari bayaran yang wajar di dalam menulis tanda tangan itu, maka dia dihukumi fasik. Fasik itu ya keluar dari aturan yang semestinya. Lan setuhune iki ayat iku banget ing dalem oleh akon ngati-ati lan akon ngrumati marang arta ingkang halal krana supaya kena den gawe infak fi sabilillah lan bisa ngedoi saking maksiate Allah lan supaya bisa muwazabah ing atase takwa Allah. Krana ora bisa sampurna takwa Allah angin kelawan arta ingkang halal. Sesungguhnya ayat ini sangat ketat di dalam menyuruh berhati-hati. Ya, bersungguh Ya, di sini hanya dikatakan banget ya. Artinya sangat ketat atau sangat keras di dalam menyuruh berhati-hati di dalam merawat harta yang halal, karena supaya bisa dipakai untuk sedekah di dalam jalan Allah dan bisa menjauhi maksiat Allah, dan terutama agar bisa terus menerus ya, muwazabah itu artinya tidak meninggalkan, supaya terus menerus bisa bertakwa kepada Allah, karena sempurnanya takwa itu hanya bisa dengan adanya harta yang halal. Utawi iki ayat ora ana maknane isyari krana wis ana ngarep awit ya ayyuhalladzina amanu illa syai'in alim. Ayat ini tidak mengandung tidak mengandung pengertian isyari, karena semuanya sudah jelas dari mulai ya ayyuhalladzina amanu sampai syai'in alim. Lantat kalane wis perintah Allah Subhanahu wa taala ing akon nulis tanda tangan lan perintah neksekaken, mongko tatkalane ta'adzur ora bisa nulis utawa ora tinemu prabote nulis krana sabab lelungan utawa liyane, mongko sarene mangkono mongko dadi angendika Allah taala. Faqol ketika Allah sudah memerintahkan untuk menulis tanda tangan hutang dan
memerintahkan untuk mempersaksikan, kemudian ternyata ada orang yang terlibat di situ tidak bisa menulis atau tidak ditemukan alat untuk menulis karena sedang bepergian atau karena hal lain, maka lalu Allah menjelaskan jalan keluarnya dengan ayat yang berikut ini. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taqtumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lan lamun ana sira kabeh iku padha lelungan mongko nuli ngalap utang sira utawa ngutangi marang kancanira lan ing hale ora nemu sira kabeh ing wong kang nulis, mongko kapan mangkono mongko ngalapo gadean sira kabeh tegese cekelan ingkang ginawe andel-andel lamun sekira ora mbayar. Kalau kalian sedang bepergian lalu terjadi hutang piutang, kamu berhutang atau memberikan hutang kepada kawanmu, padahal kamu tidak menemukan orang yang menulis, maka ambillah gade, ambillah ya disebut di sini gade ya, gade, barang yang tanggungan ya, mungkin gitu. Yakni maksud daripada gade atau tanggungan itu adalah sesuatu yang bisa dipegang dan sewaktu-waktu tidak bisa membayar, itu dari harta atau dari sesuatu yang dipegang tadi, itu bisa diambil bayarannya, dijual atau dipakai untuk borek borek atau tanggungan, itu kalau tidak bisa membayar lalu itu bisa dipakai untuk bayar. Gadean ingkang wis den tampakaken marang sira lan gadean ingkang wis den tampakaken marang sira, ini untuk menerjemahkan kata makbudoh ya, borek yang diterima oleh kamu yang menghutangi, kamu yang punya uang. Lan mertelaaken hadise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing setuhune gade iku wenang padha uga lelungan utawa mukim ana ing omah, lan padha uga wujud katib utawa ora ana katib. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa borek atau tanggungan itu boleh ya, baik dalam keadaan boleh dalam keadaan untuk hutang, baik keadaan bepergian atau sedang tidak bepergian di rumah, baik ada penulisnya maupun tidak ada penulisnya. Jadi boleh itu meminta borek itu. Mulane syarak nyebutaken tingkah musafir krana nganggo andel-andelan cekelan ing dalam tingkah musafir iku luwih banget hajate krana kuwatire yen mungkir angas. Jadi syari' atau dalam hal ini Allah yang syari' sendiri artinya yang menetapkan aturan, menyebutkan keadaan musafir karena borek atau pegangan dalam keadaan musafir itu lebih dibutuhkan, karena dikhawatirkan nanti orang yang berhutang itu akan mungkir, tidak mengakui atau tidak mau membayar. Lan setuhune syarate gade iku arep qabd murtahan ing marhun qabdul murtahin ing marhun
Utawi syarat rohin iku kasebut ing dalam kitab fikih. Syarat dari gade itu adalah bahwa orang yang minta borek itu menguasai barang yang dijadikan borek. Ya. Sedangkan syarat orang yang memberikan rohin, memberikan borek itu tersebut di dalam kitab fikih, jadi tidak disebutkan di sini. Mongko lamun wis percaya sira kabeh marang suwijine wong kang utang, mongko ora ngalap gadean sira kabeh wong kang utang, mongko wajib arep bayar wong kang utang ingkang wis den percaya. Ya kalau sudah saling percaya ya tidak perlu lagi borek, tidak perlu lagi pegangan. Itu jadi orang yang menghutangi tidak perlu meminta pegangan, sementara orang yang berhutang ya harus bayar. Jadi tidak boleh lalu tidak usah bayar karena tidak ada boreknya, tidak bisa. Bayaro ing utangi aja ngendhe-endhe lan wedya sira ing Allah lan iku pangeran ira ingkang oleh lan wedya sira ing Allah lan iya iku pangeran ira ing dalem oleh ira bayari utang. Ya. Lan aja ngumpet sira kabeh ing syahadah nalika nekani sira ing syahadah. Sapa wong ngumpetaken ing syahadah iku mongko setuhune wong iku duraka marang Allah. Artine utahe Allah iku zat ingkang wis ngudaneni ing barang kang sira lakoni kabeh. Dan takutlah orang yang dipercaya tadi ya mestinya membayar hutangnya dengan tidak menunda-nunda. Dan takutlah kalian kepada Allah, dan Allah itulah Tuanmu yang dalam hal ini membuatmu bisa membayar hutang. Dan jangan kamu menyembunyikan persaksian. Ini perintah kepada orang yang menjadi saksi ketika kalian mendatangi sebagai saksi. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka orang itu berarti durhaka kepada Allah. Tidak hanya bersalah kepada orang yang berhutang atau yang menghutangi, tapi berdurhaka kepada Allah. Maksudnya Allah mengetahui semua yang kalian lakukan. Jadi di sini walaupun kontrak itu antar sesama manusia, tapi sesungguhnya Allah tahu, dan kalau ada pelanggaran terhadap kontrak tadi itu berarti durhaka kepada Allah. Ya nistune Allah iku wis andadekaken ing hukume adol tinuku kelawan telung perkara. Sawiji adol tinuku ingkang kelawan syahadah lan kitabah. Kapindhone adol tinuku ora kelawan syahadah lan ora kelawan kitabah. Balik kelawan gadean lan kaping telune adol tinuku ora syahadah ora kitabah ora rohin. Wus padha percayane. Sesungguhnya maksud dari ayat tadi sesungguhnya adalah bahwa Allah membuat hukum jual beli tadi dalam tiga jenis ya, tiga perkara. Yang pertama jual beli dengan saksi dan tulisan, artinya disaksikan orang dan ada tanda tangannya. Dan yang kedua jual beli yang tidak ada saksinya dan tidak ada tulisannya, tetapi dengan borek, dengan pegangan ya. Nah, barang yang ditahan, barang dari orang yang hutang diberikan kepada dititipkan kepada orang yang berhutang untuk pegangan. Dan yang ketiga adalah jual beli
yang tanpa persaksian, tanpa tulisan, dan tanpa tadi borek, pegangan, kalau orang kedua belah pihak sudah saling percaya. Lan ing dalam iki ayat adol tinuku ingkang ora tinemu syahid lan ora tinemu katib sabab musafir mongko kapurih aweh cekelan kelawan rohin. Lan artine rohin iku adol-adolan ingkang ginawi cekelan wong kang utang kelawan sekira-kira lamun ta'adzur ora bisa mbayar mongko dendol iku gadean. Turai artane den balekaken wong kang utang. Lamun kurang mongko iya njaluk cukupe. Ya. Di dalam ayat jual beli ini dalam ayat ini disebutkan kalau tidak ditemukan saksi atau katib atau orang yang menulis karena musafir, maka diminta untuk seorang yang berhutang diminta untuk memberikan borek tadi. Artinya rohin itu atau borek itu artinya adalah sesuatu yang bisa dijual yang dipakai sebagai pegangan orang yang hutang. Manakala dia tidak bisa membayar, maka barang itu dijual. Lebihnya, kalau hasilnya itu lebih banyak daripada hutangnya, maka lebihnya itu dikembalikan kepada orang yang berhutang. Tetapi kalau kurang, ya diminta dicukupi. Lan ora tertentu wenange gade iku kok sabab musafir wae ora, utawa sabab ora nemu katib wae mengkono ora. Ya, jadi kebolehan minta pegangan itu tidak hanya karena musafir dan karena tidak ada orang yang menjadi saksi saja. Ya. Balik wenang gade ing dalem wong kang mukim lan wong kang nemu katib krana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nggadaken ing kalame ing klambi rajute marang Yahudi krana arah utang ta'am. Ya. Melainkan bahwa boleh itu memberi atau meminta pegangan bagi orang yang tidak bepergian dan orang yang menemukan penulisnya, karena contoh dari Nabi Muhammad SAW itu menggadaikan baju zirahnya, baju rajut, baju dari besi kepada seorang Yahudi untuk makan. Bayangkan ya, hanya untuk makan saja Nabi sampai menggadaikan baju zirahnya. Itu berarti Nabi memang sangat sederhana. Padahal kalau mau kaya ya sangat-sangat bisa. Mulane den sebutaken nalikane musafir krana musafir iku ghaliban sepi katib lan sepi syahid. Ya, yang disebut hanya musafir karena biasanya musafir itu tidak menemukan penulis atau orang yang menjadi saksi. Monggo dadi den suprih amrih rohan ini krana arah murui wong marang kawulane kabeh kaifiyate ngrumati arta lan ngreksa artane. Maka diminta untuk disuruh untuk minta borek untuk mengajari kepada hamba-hamba Allah caranya merawat dan menjaga harta. Jadi harta harus dijaga, jangan sampai hilang percuma. Lalu semua fakot para ulama kabeh setuhune gade iku ora sampurna angin kelawan den tanggapaken marang murtahin. Ya. Sepakat para ulama bahwa sesungguhnya gade atau borek itu tidak sempurna kecuali kalau diberikan dalam kekuasaan orang yang minta gade, dalam hal ini orang yang memberikan hutang.
Mongko semongso-mongso wis den tanggapi marhun ana ing tangane murtahin, mongko ora wenang rohin njaluk baline utawa njaluk wurunge yen durung bayar utange kabeh. Ya, karena itu kalau sudah dipegang oleh orang yang memberi hutang, orang yang berhutang, ya, itu tidak boleh meminta kembali gadenya tadi, tidak boleh meminta kembali barang yang dijadikan pegangan, dan juga tidak boleh dibatalkan sebelum hutangnya dibayar. Mongko lamun wis percaya wong iku ngutangi, wong kang ngutangi marang sawijine wong tanpa saksi lan tanpa kitabah, tanpa rohan, mongko wajib wong iku wong ingkang utang arep nekani apa janjine, tegese arep bayar apa kodare utange. Ya, kalau sudah saling percaya, kalau orang yang memberi hutang itu percaya kepada orang yang berhutang tanpa saksi, tanpa tulisan, tanpa gade, tanpa pegangan, maka orang yang berhutang itu wajib memenuhi janjinya, yakni membayar sesuai dengan jumlah hutangnya. Ojo ngende-ende, nyuwe-nyuwe, jangan menunda-nunda, memperlambat. Pomo wedya sira kabeh ing Allah ing dalem pambayare hak, kelawan arep ora gawe madharate wong kang ngutangi. Wallahu bikulli syai'in alim. Jangan sampai, ingatlah kamu sekalian untuk takut kepada Allah dalam membayar hutang, yaitu jangan sampai membuat ruginya orang yang memberi hutang. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Makna al-isyari, makna isyari setuhune tahqiqul ayat iku setuhune wong ahli din iku ana rong werna, sawijine waqifun kapindhone sairun. Pengertian intinya, pengertian dalamnya dari ayat ini adalah bahwa ahli agama, dalam pengertian orang yang menjalankan agama, orang yang menjalankan agama itu ada dua macam. Yang satu disebut orang yang berhenti, yang kedua orang yang berjalan. Utai anapun wakifun iku mongko ora gingsir-gingsir ing dalem adabatu surah, lan ora pisan-pisan kebuka marang alamul makna. Yang dinamakan orang yang berhenti, orang dalam beragama itu adalah orang yang tidak pernah melewati ambang surah itu formalnya, bentuk formalnya, sama sekali tidak terbuka kepada alam makna. Jadi ini dalam filsafat ada surah, ya, ada makna, ya, bentuknya ada maknanya, atau orang mengatakan ya bentuk dan isinya. Ya. Mongko iku kaya pitik ing dalam jerone endok. Ya, perumpamaannya seperti ayam atau anak ayam yang masih ada di dalam telur. Mongko ora ana mangan nginume angin saking muamalatud diniyah. Ya, jadi makan minumnya hanyalah dengan muamalat diniyah, dengan tindakan-tindakan keagamaan. Mongko ora bisa tumeka marang alamul qalbi, mongko wong iku mahbus ing dalam sijnul jasad. Mongko den jaga malaikat loro kiraman katibin ingkang nulis saking pira-pira amal zahir gedhe utawa akeh, mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Orang itu tidak bisa sampai ke dalam alam hati, alam batinnya. Jadi orang itu terpenjara di dalam penjara badan. Maka lalu kalau di penjara maksudnya ada penjaganya. Penjaganya adalah dua malaikat yang mencatat semua yang disebut dengan kiraman katibin, ya. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang menulisi apa amal zahir yang dilakukan dari semua orang, dari orang,
dari setiap orang, sedikit ataupun banyak. Ya, firman Allah, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya kecuali bahwa di situ ada raqib dan atid, ya, ada pengawas yang menulisi. Utawi anapun sairun, ya. Di sini raqibun atid itu sebenarnya satu kalau di sini ya. Bukan raqibun wa atidun ya. Raqib atid artinya orang menjaga yang tidak pernah lengah. Utawi anapun sairun mongko iku ora tau leren daiman lumaku saking alam surah marang alamul makna lan saking alamul ajsad ila alamil arwah. Nah, sedangkan orang yang kedua yang disebut dengan orang yang berjalan, maka orang itu terus tidak pernah berhenti berjalan dari alam bentuk, dari alam bentuk lahiriah ke alam makna, dari alam bentuk ke alam makna, dan dari alam jasad, alam fisik ke alam roh. Utawi sairun rong werna sawijine sayar lan kapindhone toyar. Sedangkan sairun, orang yang berjalan itu terbagi dua lagi. Yang satu disebut dengan sayar, orang yang berjalan dengan perjalanan biasa. Sedangkan yang kedua adalah orang yang terbang, ya. Jadi jalannya lebih cepat. Utawi sayar iku wong kang lumaku marang Allah Subhanahu wa taala kelawan qadamu syar'i wal aql, metu ing atase dedalan ingkang istiqomah. Orang yang berjalan tadi, sayar itu adalah orang yang berjalan kepada Allah dengan telapak kaki, syara dan akal. Dengan menggunakan syara dan akal dia berjalan menuju Allah, melewati jalan istiqomah. Jadi istiqomah terus menjalani syara dan memikirkan. Kalau tadi yang pertama tadi yang wakifun ya tidak pernah sampai ke dalam ya. Salat sebagai kewajiban sudah, tidak pernah dipikirkan apa maknanya, apa rahasianya, tidak. Sedangkan ini yang kedua, orang yang berjalan melalui syara, melalui jalan istiqomah dengan syara dan akal. Utaya anapun toyar mongko iyo iku wong kang mebur kelawan jana hail iski wal himmati ing dalem ora-ora hakika, lan iyo iku lakon kelawan nganggo keronjong syariat. Ya. Keronjong itu agak sulit memaknainya ya. Saya belum pernah mendengar kata keronjong ini ya sebelumnya. Adapun yang toyar, orang yang terbang tadi, itu adalah orang yang terbang dengan dengan sayap, dengan dua sayap cinta dan kesungguhan. Jadi sayapnya itu yang satu cinta, yang satu kesungguhan, himmah, determination. Terbangnya di mana? Di dirgantara hakikat, ya, atau di lapangan luas hakikat. Dia terbangnya dengan kesungguhan dan dengan cinta, yaitu lakon iku lakon kelawan nganggo keronjong syariat, yaitu dia berjalan dengan keronjong ini maksudnya mungkin di dalam batas-batas syariat, mungkin begitu. Mongko utawi isyarai pangandikan Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban, iku mongko aweh isyarat marang sayar kang selamat saking kunjarane jasad lan panjrimpunge hawasul khams. Jadi kata wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban, kalau kalian sedang dalam perjalanan lalu tidak menemukan penulis, itu memberikan isyarat kepada tadi sayar, orang yang berjalan biasa,
dengan telapak kaki syarak dan nalar, yang selamat dari penjara jasad, penjara badan, dan dari ikatan kaki oleh hawasul khams, oleh panca indera. Jadi panca indera itu menyerimpung itu menali kaki ya, sehingga tidak bisa berjalan. Nah, mongko ora nemu katib ingkang nulis ing amale kaya pangandikane ba'du sufiyah, ingsun wis 20 taun ora den tulisi malakus shimal hingga ana ba'dul auliya den aturi marang malakul yamin, ya Abdallah mbok inggiya kawula kula jangan dika tingalaken sawiji-wiji amal jangan dika ingkang wonten ati, supados kula tulisi kula damel taqarrub ilallah kelawan amal jangan dika niki. Orang yang seperti itu, orang yang menjalankan agamanya itu sudah dengan keluar dari batas fisik, maka dia tidak akan menemukan lagi malaikat yang menulisi amalnya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sufi, saya sudah 20 tahun tidak pernah ditulisi oleh malaikat yang sebelah kiri. Ya, itu. Jadi dia tidak pernah menulis sebelah kiri, maksudnya ya mungkin perbuatannya selalu ikhlas baik. Sebenarnya malaikat sebelah kiri tidak pernah menulis lagi, dan penulisnya tidak ada lagi. Kalau tadi hati kan, amal hati, lalu padahal malaikat itu tugasnya menulis amal zahir. Bahkan sampai ada wali yang disuruh atau diminta oleh malaikat yang sebelah kanan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bo inggiya kula jangan dika tinggalaken sawiji-wiji amal jangan dika ingkang wonten ati. Saya minta supaya Tuhan menunjukkan sesuatu dari amal hati Tuhan. Malaikatnya sampean tidak bisa menulis karena tidak jelas tulisannya amalnya itu di dalam hati. Supados kula tulis agar saya bisa menulis. Coba tolong tunjukkan amal yang dalam hati Tuhan sehingga aku bisa menulisnya, aku bisa pakai itu untuk mendekat kepada Allah dengan amal Tuhan itu. Ya, ini isyarat saja ya, tidak secara harfiah seperti itu. Mongko ngendika ba'duhum wis cukup sira nulis amal ingsun salat fardu 5 waktu iki. Lalu jawabannya apa? Jawabannya adalah sudah cukup, tidak usah melihat hatiku, cukup tulis saja salatku yang 5 waktu setiap hari, cukup ini saja. Ya tidak mau. Mongko wong kang kesrimpung lan wong kang den taleni iku keduwe wong kang ora bisa nekani hak. Nah, orang yang disebut terbelenggu kakinya atau ditali itu adalah orang yang tidak bisa sampai kepada Allah yang hak, karena hanya lahiriah saja. Lahu maqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Orang seperti itu ada yang mengikuti min baini yadayhi, ya, dari depannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, menjaganya dari perintah Allah. Jadi yang begitu ada yang orang yang masih diawasi oleh malaikat itu menurut pengetahuan rohani sufi itu adalah orang yang masih dijaga oleh malaikat, sedangkan sufi-sufi tadi tidak usah dijaga pun tidak memerlukan tulisan lagi seperti tadi orang yang jual beli kalau sudah saling percaya tidak perlu ditulis lagi, tapi dia wajib tetap harus membayar. Anapun wong kang rina wengi daimul ma'rifah lan daimut thalab, mongko ora hajah marang taukil lan ora hajah marang keserimpung. Sedangkan orang yang siang malam sudah terus mengingat Allah, mengenali Allah,
dan selalu mencari mendekati Allah, maka tidak ada gunanya lagi diserahkan kepada penjaga dan tidak perlu lagi diikat kakinya. Pahamilah ini. Mongko ora ana ing atase sairin ilallah wong kang nulisi lan kaduwe sairin wis duweni rohin makbudoh lan iya iku kulubuhum ing dalem ora ana ing dalem atine ghairullah. Fakulubuhum makbudatun baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Jadi orang yang sairun tadi, orang yang berjalan dari fisik ke makna, ke bentuk, ke makna, itu tidak memerlukan penulis lagi, tidak memerlukan malaikat yang menulis, karena orang itu sudah mempunyai sudah menyerahkan gadenya, menyerahkan boreknya, yaitu hati mereka, bahwa hati mereka itu tidak ada di dalamnya selain Allah. Itu artinya sama dengan digadekan kepada Allah. Ya, orang seperti itu ya tidak perlu lagi ditulisi. Fakulubuhum makbudatun baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa orang-orang yang yang seperti itu, yang beriman dan hatinya hanya mengingat Allah, itu hatinya dipegang oleh 2 jari dari jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Faqauluhu ta'ala walam tajidu katiban farihanu makbudah, iku isyarat marang sayar ingkang duweni ati, mongko den gadekaken kolbune marang Allah. Jadi firman Allah, kalau kalian tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah menyerahkan borek yang dipegang oleh orang yang memberi hutang. Itu adalah isyarat kepada tadi orang yang berjalan sayar, yang mempunyai hati, maka hatinya itu digadaikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Udaya anapun toyar ingkang wis ngasik, kang kotong atine, kang wis den dedel atine, maslubul akli majdzubus sair, mongko iku ora den suprih kelawan rohen, lan ora angin hajah marang rohen iku wong kang muttaham otomathum bil khiyana, ora hajah marang rohen wong kang wis mesti kelawan amanah. Sedangkan tadi orang yang terbang menuju Allah, toyar, itu hatinya yang selalu rindu kepada Allah dan kosong hatinya dari yang lain. Ya. Jadi hatinya orang yang sudah cinta kepada Allah itu hatinya kosong. Ya, dari hatinya dan dari akalnya itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya. Perjalanannya sudah ditarik oleh Allah. Maka tidak perlu lagi borek. Ya. Yang membutuhkan borok itu adalah orang yang dikhawatirkan berkhianat. Tapi kalau sudah pasti tidak akan berkhianat, ya apa gunanya borok? Ya, orang yang sudah pasti sudah pasti memegangi janji, memegangi amanah. Wa qauluhu ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dhum falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Firman Allah, kalau yang satu sudah percaya kepada yang lain, maka orang yang diberi amanah itu hendaklah menyampaikan amanahnya. Artine nalikane wis milih ingsun ing sira kelawan ing atase netepi utawa momoti amanah, mongko wehno marang wong ingkang duwe amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya bahwa kalau aku sudah memilihmu untuk menetapi amanat atau membebanimu dengan amanat, maka sampaikanlah amanat itu, penuhilah amanat itu. Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanat itu kepada yang mempunyai hak. Ya, jadi
Itulah maksudnya. Jadi pembicaraan tentang hutang, tapi oleh tafsir sufi seperti Kiai Soleh Darat itu dimaknai dengan perjalanan mencapai dalam sufi itu mencapai persatuan dengan Allah, atau mencapai ada istilahnya menyatu dengan Allah, atau ya tujuan-tujuan lain. Ada yang mengatakan ma'rifatullah al-hakikiyah, mengetahui Allah secara hakiki, dan seterusnya. Nah, ini saya kira untuk kali ini kita sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.